Yo, selamat datang di channel YouTube Pak D. Jangan sampai lupa kalian menekan tombol subscribe, kemudian menyalakan lonceng pemberitahuannya. Yo, peding. Ya, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pak D. Semoga hari ini keadaan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terus berkarya, kita bisa terus bekerja sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Begini, teman-teman, dari latar belakang saya, pendidikan saya ini adalah salah satu lulusan dari pendidikan bahasa daerah yang ada di kota Surabaya. Melihat itu dan melihat perkembangan yang saat ini sedang terjadi itu, saya itu harus mengutarakan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berjuang dulu. Seingat saya pada tahun 2012 atau kalau tidak salah, atau 2011 atau 2010 sampai 2011. Ingat saya itu teman-teman di pendidikan bahasa daerah yang ada di Universitas di Jawa Timur pada saat itu berjuang keras demi jurusan untuk menyatakan bahwa pendidikan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa yang ada di Jawa Timur itu bisa masuk ke dalam kurikulum. Walaupun pada akhirnya dimasukkan, alhamdulillah sekali dimasukkan, tetapi ada di kategori B atau kalau tidak C, saya ingat saya itu pun jadi muatan lokal. Nah, ini unik. Kenapa? Tadi pagi tanggal berapa ya? Tanggal 11 kalau tidak salah, ya bener, tanggal 11 Maret di koran itu ada berita penutur bahasa daerah semakin lama semakin terkikis. Loh, hubungannya apa dengan universitas atau latar belakang pendidikan saya? Begini. Artinya sekarang kalau kita mau menjaga bahasa daerah apapun, saya tidak hanya ngomong tentang bahasa Jawa, tetapi di sini saya katakan bahasa daerah secara umum. Gitu. Kebetulan saya berangkat dari latar belakang saya adalah pendidikan bahasa daerah, bahasa Jawa, apalagi itu, ya, karena saya hidup di lingkungan Jawa Timur ini, maka ini kan akhirnya ketika ada berita yang seperti itu membuat saya terenyuh gitu loh. Bukan terenyuh tapi sedih, ya, lebih tepatnya saya membuat sedih. Kenapa? Karena pada faktanya pelajaran bahasa Jawa di Jawa Timur itu saja ada loh. Jawa Tengah juga pasti ada, apalagi di sana pusatnya Jawa gitu loh. Ya, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, tetapi kenapa penuturnya itu semakin lama semakin sedikit? Itu yang menjadi permasalahan. Apakah karena faktor sekolah? Mungkin kalau kita global, seluruh Indonesia yang ada bahasa daerahnya itu mungkin hanya ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya belum googling di Sunda ada atau tidak, di Batak ada atau tidak, kemudian di NTT, di Papua atau di mana ada ndak pelajaran bahasa daerahnya. Nah, maksud saya apa? Yang saya ingin utarakan di sini adalah saya menginginkan atau saya punya usulan atau kemungkinan paling tidak jangan hanya lokal gitu loh. Jadi mata pelajaran bahasa daerah ini jangan hanya disematkan di kurikulum lokal atau kurikulum daerah, jangan, tetapi tujuan kita kalau teman-teman semuanya itu peduli akan bahasa daerah kita masing-masing, ayo kita ramaikan dan ayo kita rame-rame kita ngomong kepada Mas Menteri, ya toh, bagaimana caranya agar bahasa daerah ini nanti bisa masuk ke dalam kurikulum nasional. Saya tidak tahu caranya. Tetapi kalau tidak seperti itu, saya yakin entah itu 10 atau 20 tahun ke depan lagi, makin lama makin sedikit generasi muda ini yang akan paham dan akan mengetahui tentang bahasa daerahnya masing-masing.
Ini begini, pengalaman mengajar ini ya. Pengalaman mengajar saya di kelas. Ketika saya mengajar bahasa Jawa, ini konteksnya saya sebagai bahasa Jawa ya. Saya begini, ada murid saya begini tanya. Ketika saya tanya, ayo, Rek, saya ini bukaan halaman sakmene, saya mau coba ngomong bahasa Jawa. Ada yang nyeletuk siswa, Pak, aku gak iso ngomong Jawa ya. Aduh. Ekspresi saya satu, saya tertawa. Yang kedua, aduh Rek, cek nemeni gitu loh. Maksudku cek nemeni gini, dia menjawab, ya toh, dia itu menjawab menggunakan bahasa Jawa. Pak, aku gak iso basa Jawa. Loh, sing dadi pertanyaanku, yang menjadi pertanyaan saya adalah, lah si murid tadi itu barusan ngomong menggunakan bahasa Jawa loh. Terus mindsetnya gimana sih yang bahasa Jawa itu? Apakah harus yang sesuai dengan bahasa Jawa yang ada di Jawa Tengah? Harus menggunakan bahasa kromo inggil dan lain sebagainya kayak gitu? Enggak juga. Di Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawanya itu juga tidak hanya menggunakan bahasa kromo gitu loh. Dan saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini, hal semacam ini ketika nanti bahasa daerah yang lainnya pasti akan ada seperti itu gitu loh. Nah, makanya gimana caranya bahasa daerah ini bisa masuk ke dalam kurikulum nasional? Karena apa? Ini sangat miris gitu loh. Ini sangat miris. Kalau nggak kita siapa lagi? Begini ya. Kalau kita mau demo tentu saja dengan cara yang bagus. Bisa menyampaikan aspirasi itu banyak sekali. Kita ada PGRI, kemudian ada Ikatan Guru Indonesia. Bisa melalui itu kita protesnya. Kita bisa menyampaikan aspirasi kita, guru bahasa daerah se-Indonesia kalau ada. Tapi kalau seingat saya, kalau setahu saya sih masih ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, maka dari itu untuk melestarikan bahasa daerah kita masing-masing, supaya nanti anak cucu kita itu tahu bahasa ibu. Ya bukan bahasa ibu ya, sekarang bahasa ibu soalnya sudah menggunakan bahasa Indonesia gitu loh. Tapi aku ngomong bahasa daerah saja lah. Ngomong bahasa daerah kita dari asalnya Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, kemudian di mana itu dari suku Batak, kemudian dari Papua, Madura, biar semuanya tahu seperti apa keunikan bahasa daerahnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau tidak seperti itu, ya, kalau tidak seperti itu, nanti itu akan berbahaya. Jadi mari kita ramaikan ini, ya. Mari kita ramaikan ini supaya Mas Menteri itu nanti bisa mendengar keluh kesah kita, terutama saya dari Asosiasi Bahasa Jawa yang ada di Jawa Timur. Semoga dari yang Jawa Tengah ini bisa menyaksikan video saya ini, biar apa? Ini biar bisa diterima. Begitu ya. Jadi saya mengharapkan supaya yang namanya kurikulum, ya, pembelajaran bahasa daerah itu tidak hanya ada di lokal, tetapi bisa nasional, ya, tapi bisa nasional. Itu yang paling penting. Terlebih dengan adanya formasi yang baru P3K, guru bahasa daerah, itu tidak ada. Itu tidak ada. Terus gimana nasibnya? Padahal banyak loh angkatan saya, kemudian teman-teman saya, kakak kelas saya, adik kelas saya, itu masih banyak yang belum terangkat menjadi PNS juga. Harapannya kan bisa menjadi P3K. Tetapi ketika di P3K formasinya tidak ada, terus nanti gimana? Gitu loh. Ya. Nanti untuk itu formasi itu akan saya bahas pada unek-unek yang berikutnya. Oke, saya kira cukup sekian unek-unek dari saya ini. Saya minta dan saya memohon agar apa permintaan, ya, terus ini unek-unek saya ini mungkin juga berasal dari teman-teman yang lain yang guru bahasa daerah atau guru bahasa Jawa yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah sama. Jadi untuk itu ayo kita viralkan, ayo kita protes, ayo kita minta kepada Mas Menteri gimana caranya kurikulum atau pelajaran bahasa Jawa atau bahasa daerah itu bisa masuk
ke dalam kurikulum nasional. Begitu ya, itu pesan saya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali unek-unek yang berikutnya. Dah.